Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Azizah, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Alhamdulillah pada tanggal 1 Oktober 2021, saya beserta 4 rekan saya yaitu Hayana Wulandari, Lydia Januarsi, Umi Kulsum, dan Deka Nur Fadilah telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang dikenal dengan PLP1, yaitu berupa wawancara dengan pihak sekolah. Sebelumnya, pasti ada yang bertanya, apa itu PLP1? PLP1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 4 atau 5. Tujuan dari PLP1 ini dimaksudkan untuk menumbuhkan landasan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, lalu struktur organisasi, dan tata kelola di sekolah, lalu mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah tersebut. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SD Negeri Pademangan Barat 01. SD Negeri Pademangan Barat 01 terletak di Jalan Ampera 3, nomor 21, RT 4, RW 9, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. SD Negeri Pademangan Barat 01 merupakan salah satu sekolah dasar daerah Jakarta Utara yang memiliki akreditasi A. Dan kami berkesempatan untuk mewawancarai dua narasumber, yaitu yang pertama dengan Ibu Juningsi, SPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pademangan Barat 01, yang kedua dengan Ibu Yeni Sri Handayani, SPD, selaku Guru Pamong di SD Negeri Pademangan Barat 01. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan dari hasil wawancara dalam kegiatan PLP1 kami. Berikut videonya. Poin pertama yang akan dibahas adalah mengenai karakteristik umum peserta didik. Di SD Negeri Pademangan Barat 01 terdapat kondisi umum peserta didik. Yang pertama, bahwa sekolah SD Negeri Pademangan Barat 01 berada pada lingkungan padat penduduk. Kondisi siswa rata-rata berada di ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua, secara usia, di SD Negeri Pademangan Barat 01, siswa baru kelas 1 sudah sesuai dari ketentuan Dinas Pendidikan, yaitu 7 tahun. Untuk persyaratan lainnya juga sesuai dengan peraturan Dinas Pendidikan. Yang ketiga, di sekolah SDN Pademangan Barat 01 untuk anak berkebutuhan khusus hanya ada slow learner. Apa itu slow learner? Slow learner yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata, tetapi belum termasuk gangguan mental. Mereka masih layak mengikuti pelajaran bersama-sama di kelas. Lalu untuk poin yang kedua, mengenai instruktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Struktur organisasi di SD Negeri Pademangan Barat 01 dipimpin oleh Ibu Juningsi SPD selaku Kepala Sekolah. 1 instruksi dengan Ketua Komite. Lalu di bawah Kepala Sekolah terdapat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Tata Usaha, dan Bendahara Sekolah. Struktur organisasi di SD Negeri Pademangan Barat 01 sebelum pandemi berjalan dengan sesuai strukturnya. Kemudian setelah adanya pandemi terpaksa tidak bisa berjalan seperti biasanya. Lalu selanjutnya poin ketiga, mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah. Penerapan peraturan dan tata tertib di SD Negeri Pademangan Barat 01 ada 2 peraturan, yaitu akademik dan non-akademik. Dan untuk tata tertib, yaitu ada tata tertib sekolah dan ada tata tertib kelas. Apa itu tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah yaitu secara umum mengatur keseluruhan. Apa itu tata tertib kelas? Tata tertib kelas yaitu tata tertib yang dibuat guru kelas dengan siswa berdasarkan kesepakatan.
Peraturan di SD Negeri Pademangan Barat 01 berpedoman pada aturan Dinas Pendidikan yang dimodifikasi dengan kearifan lokal yang ada di lingkungan sekolah. Di SD Negeri Pademangan Barat 01 ini adalah tempat siswa untuk diajarkan, dididik, dan dilatih untuk memiliki akhlak yang baik, bukan hanya sekadar pintar. Lalu selanjutnya mengenai kegiatan formal dan seremonial di sekolah. Di SD Negeri Pademangan Barat 01 untuk kegiatan formal yaitu pembelajaran. Di masa pandemi, pembelajaran yang berjalan yaitu PJJ, pembelajaran jarak jauh. Untuk kegiatan seremonial di masa pandemi yaitu pembiasaan di pagi hari, di awal sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum adanya pandemi, kegiatan seremonial di SD Negeri Pademangan Barat 01 pada hari Senin yaitu melaksanakan upacara, hari Selasa menyanyikan lagu nasional, kemudian hari Rabu melakukan kegiatan pramuka, hari Kamis kebangsaan, dan hari Jumat religi dengan melakukan sholat duha bersama. Baik, poin selanjutnya mengenai kegiatan rutin seperti kurikuler dan ekstrakurikuler. Di SD Negeri Pademangan Barat 01 untuk kegiatan rutin kurikuler ada dua, yaitu intra dan ekstra. Intrakurikuler yaitu berupa kegiatan wajib sekolah diikuti oleh seluruh siswa dengan mata pelajaran yang sama. Sedangkan untuk ekstrakurikuler, siswa boleh memilih sesuai minatnya. Di SD Negeri Pademangan Barat 01 untuk kegiatan rutin ekstrakurikulernya ada 6, yaitu pramuka, drum band, menari, paskibra, olahraga, dan BTQ, baca tulis Quran. Sudah berjalan sebelum pandemi. Ketika masa pandemi, otomatis kegiatan rutin ekstrakurikuler di SD Negeri Pademangan Barat 01 tidak berjalan. Yang berjalan hanya pramuka saja. Lalu untuk poin yang terakhir mengenai praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Di SD Negeri Pademangan Barat 01, pembiasaan yang dilakukan sebelum masa pandemi yaitu sebelum masuk kelas untuk hari Senin melakukan upacara. Lalu untuk hari Selasa di SD Negeri Pademangan Barat 01 mempunyai program unggulan yaitu membawa hasil kebun. Tujuannya agar siswa terbiasa makan hasil kebun negara kita sendiri. Mengembalikan siswa ke makanan khas Indonesia, misalnya pisang rebus, ubi, dan singkong. Kemudian hari Rabu melakukan kegiatan pramuka, hari Kamis melakukan senam bersama, dan hari Jumat melakukan sholat duha bersama. Baik, untuk poin pertama yang akan dibahas adalah mengenai kegiatan pembelajaran daring dan luring. Di SD Negeri Pademangan Barat 01 ada perbedaan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran saat sebelum masa pandemi dan pada saat masa pandemi. Sebelum pandemi bisa bertatap langsung dengan siswa, bisa bersosialisasi bersama siswa, bisa memberikan ilmu secara langsung dan secara keseluruhan. Tetapi pada saat masa pandemi, dengan daring hanya bisa beberapa cara yang dilakukan, seperti voice note. Siswa hanya bisa mengirimkan suara. Untuk video call, siswa hanya bisa membagikan kelompok 88 saja. Sedangkan melalui Zoom, terkadang ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti Zoom terkait dengan kendala HP-nya. Lalu untuk poin yang kedua mengenai prospek penilaian daring dan luring. Di SD Negeri Pademangan Barat 01, penilaian yang digunakan ada 3 aspek, yaitu afektif, yaitu sikap, kognitif, yaitu pengetahuan, dan psikomotorik, yaitu praktik keterampilan. 3 aspek digunakan baik itu daring maupun luring. Bekerja sama dengan orang tua salah satu pendekatan yang dilakukan guru kepada siswa, agar aspek-aspek penilaian pada saat masa pandemi ini bisa tercapai. Lalu selanjutnya poin ketiga, mengenai kendala yang ditemui saat pembelajaran daring maupun luring. Di SD Negeri Pademangan Barat 01 pada masa pandemi memiliki kendala yaitu sinyal siswa, kuota siswa,
komunikasi antara orang tua dengan guru, yang paling menonjol yaitu kendala pada sinyal. Cara mengatasi kendala saat pembelajaran daring di SD Negeri Pademangan Barat 01 adalah dengan mendapatkan kuota dari Dinas Pendidikan, dan guru pun juga mendapatkan kuota tersebut. Untuk kendala sinyal, guru menyuruh siswa untuk berpindah posisi untuk mendapatkan sinyal tanpa keluar rumah. Jika hal tersebut tidak ada perubahan, siswa diminta untuk datang ke sekolah mengerjakan tugasnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Lalu untuk poin yang terakhir mengenai motivasi untuk siswa saat daring dan luring. Di SD Negeri Pademangan Barat 01 untuk menumbuhkan minat dan bakat belajar siswa dalam sistem daring agar tidak bosan dan monoton, yaitu guru mencoba masuk ke dunia siswa. Guru mencoba membuat game dalam bentuk pembelajaran, seperti kuis, letbook sheet, seperti membuat teks teka-teki. Dengan belajar sambil bermain, siswa tetap bisa berprestasi melalui lomba. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil wawancara atas kegiatan PLP 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, selanjutnya untuk pertanyaan mengenai kendala yang ditemui saat pembelajaran daring dan luring. Yang pertama itu, apakah ada kendala dalam pembelajaran di masa pandemi ini, Bu? Oh iya, terima kasih. Di masa pandemi ini kendalanya itu banyak sih sebetulnya. Pertama memang dari sinyal siswa, kedua dari kuota siswa, ketiga itu komunikasi antara orang tua dan guru. Baik, untuk selanjutnya mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah. Bagaimana wujud peraturan dan tata tertib di sekolah yang Ibu pimpin? Baik, terima kasih. Untuk peraturan dan tata tertib itu kami ada dua, yaitu peraturan akademik dan peraturan non akademik. Gitu. Nah, tata tertib itu ada tata tertib sekolah, ada tata tertib kelas.